kelompok 5 akan menganalisis naskah dramanya W.S. Rendra yang berjudul Orang-Orang di Tikungan Jalan. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, aku Nanti Ratu Sadiah dan teman-teman aku. Drama ini dibuka dengan memperkenalkan beberapa karakter yang berlalu lalang di dalam panggung. Jadi itu nanti belum ada dialognya, jadi cuma berlalu lalang aja seperti itu. Lalu mereka adalah orang-orang dari berbagai macam latar belakang, seperti ada yang ke pelacur, pedagang, seperti itu. Pedagang, terus ada yang hanya diam saja di situ juga ada. Terus suasana awal mungkin terasa stagnan ya teman-teman, menceritakan kejenuhan di hidup mereka. Lalu sedikit demi sedikit muncullah, terkuaklah siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan mengapa mereka ada di sana, seperti itu. Terus untuk plotnya itu nanti plot bergerak maju melalui interaksi dan dialog antar karakter. Lalu ada eksplorasi tema sosial tentunya. Plot berfungsi sebagai wadah untuk mengeksplorasi tema-tema sosial yang penting. Lalu yang keempat ini ada ketiadaan aksi dramatis susah, jadi enggak begitu dramatis amat ya teman-teman ya. Karena ini nanti mengandalkan peristiwa-peristiwa dramatis yang mendebarkan. Sebaliknya, drama dalam plot ini terletak pada ketegangan psikologis dan emosionalnya yang dibangun melalui dialog maupun monolog. Oke, lalu yang berikutnya itu ada karakterisasi. Nah, untuk karakter-karakter dalam drama ini ya teman-teman, ini nanti bersifat tipe atau simbolis, jadi mewakili golongan tertentu dalam masyarakat, seperti ada pedagang asongan atau pedagang wedang kacang, terus ada pelacur, terus preman, terus seperti itu, dan juga pemabuk ya teman-teman. Rendra ini merepresentasikan universal dari kondisi manusia di tikungan kehidupan seperti itu ya teman-teman. Analisis selanjutnya itu ada di dialog, dan dialog-dialog dalam drama ini bersifat fragmentaris atau seringkali absurd ya teman-teman, dan mereka tidak selalu mengikuti alur dalam percakapan yang logis seperti itu. Hal ini dicerminkan oleh keterputusan komunikasi karakter-karakter yang berbicara di samping, ataupun ada juga yang menggunakan monolog seperti itu teman-teman. Dan untuk temanya teman-teman, tema ini sentral dalam orang-orang di lingkungan ya teman-teman ya. Secara universalnya itu pencarian makna hidup ya teman-teman. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan aku yang bernama Siti Khadijah. Selanjutnya pembahasan mengenai struktur. Dari strukturnya ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada prolog, ada dialog, dan juga ada epilog. Di prolog sendiri, pada naskah drama Orang-Orang di Tikungan Jalan tidak dijabarkan secara eksplisit. Dalam artian, W.S. Rendra menggambarkan sebuah adegan dengan Joko yang sedang termenung di sebuah bangku di tikungan jalan, kemudian dihampiri oleh Sri, seorang pekerja malam yang datang menemani Joko di situ. Kemudian yang kedua ada dialog. Dialog terbagi menjadi orientasi, komplikasi, klimaks, dan juga resolusi. Di orientasi ini dihadirkan ketika adegan Joko dan juga Sri saling berkenalan, dan kemudian mereka menceritakan sesama latar belakangnya masing-masing, mulai dari Joko yang sedang frustasi dan juga kehilangan jati diri, dan juga dari Sri yang merupakan seorang pekerja malam karena orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian komplikasi. Di bagian komplikasi ini diceritakan ketika Joko meminta Sri agar mereka berdua menghabiskan malam bersama. Sri menyetujuinya, tetapi kemudian Sri bertanya, akankah kau mengawiniku kepada Joko? Tapi Joko berkata dan juga melarang Sri untuk tidak berpikir sejauh itu, karena Joko tidak ingin menikah dengan seorang pekerja malam. Akhirnya Sri pun sedikit marah dan dia meninggalkan Joko di situ. Nah, inilah yang menjadi awal permasalahan itu mulai muncul. Sehingga di klimaksnya ini ada beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Yang pertama ketika Sri akhirnya bertemu dengan sosok Tarjo, seorang pria yang lebih effort atau mungkin lebih berusaha untuk membahagiakan dirinya dibanding Joko dengan memberikan kepastian, dan mereka pun kencan bersama meninggalkan Joko sendirian di bangku tersebut. Kemudian Joko di situ dihampiri oleh Surati, yakni mantan kekasihnya yang ternyata dia selama ini berselingkuh. Kehadiran Surati ini menjadi masalah baru bagi Joko karena dia mulai bimbang sendiri, akankah dia memaafkan Surati ataukah dia akan membencinya selamanya. Di klimaks ini juga terjadi sebuah konflik kecil ketika ada seorang anak gila bernama Narko. Dia berteriak, meneriakkan bapak-bapak seperti itu, dan kemudian ada sosok Surya yang masuk ke adegan tersebut. Dia
emosi terjadi ketika akhirnya Surati datang lagi kepada Joko dan meminta maaf untuk segala hal yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga, strukturnya itu adalah epilog. Di epilog ini juga tidak dijabarkan secara eksplisit, melainkan adanya sebuah adegan di mana ketika Joko dan juga Surati ini saling memaafkan, saling bermesraan kembali, dan mereka menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, dari segi gaya bahasa dan juga kepenulisan. Bahasa yang digunakan ini, diksi-diksinya memang terkesan era zaman dulu, artinya bahasanya begitu baku, langsung menuju poin, dan juga tidak berkali-kali disampaikannya. Dalam artian bahasanya ini cukup natural dan juga sedikit kaku begitu. Contohnya itu ketika ada satu perkataan kata-kata tuan, saudara, dan yang lainnya, ketika Joko bertanya kepada si botak, bilang bahwa siapa nama saudara? Dan ketika Sri berkata, Joko memiliki perhatian dan nama. Kemudian untuk gaya kepenulisannya ini, W.S. Rendra menggunakan gaya bahasa yang menggambarkan realisme sosial bercampur dengan gaya bahasa yang puitis dan juga reflektif, karena semua tokoh dalam drama orang-orang di Tikungan Jalan ini itu memiliki filosofi kehidupan yang berbeda-beda. Segi konflik dan ketegangan seperti yang sudah disampaikan tadi ketika di klimaks, bahwasanya konflik yang pertama itu terjadi ketika antara perseteruan antara Joko dan juga Sri. Kedua, kehadiran Surati ini dalam drama tersebut itu juga menjadi konflik atau ketegangan dalam drama tersebut. Selanjutnya, pengembangan ide. Ide awal yakni orang-orang di tikungan jalan, sehingga kemudian ide ini pun dikembangkan. Yang pertama itu ketika adanya konflik tadi yang mulai dari Joko dan juga Sri, kemudian tokoh Joko dan juga Surati dan yang lainnya, sehingga dari konflik ini memunculkan klimaks. Di klimaks ini adanya fungsi dari tokoh Sri dan juga tokoh si botak. Mereka itu berdua berfungsi untuk membuka alur atau membuka jalan cerita bagi semuanya untuk membuka rahasia segala kehidupan dalam adegan drama tersebut. Kemudian di bagian resolusi ini ketika adegan Joko dan juga Surati bersama kembali, saling memaafkan, dan juga hilanglah semua kegundahan hati dari Joko. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Salsabila. Baik, yang selanjutnya yaitu kesesuaian dengan konteks. Dalam drama orang-orang di Tikungan Jalan masih sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat masa kini. Karakter-karakter dalam drama ini menggambarkan berbagai tipe manusia yang masih aktif di tengah malam. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa banyak orang menjalani kehidupan yang tidak terhenti meski hari telah gelap. Selain itu, latar tempatnya sangat sesuai dengan judul drama. Tikungan Jalan digambarkan melalui suasana trotoar di pinggir jalan, lengkap dengan pedagang dan orang-orang yang berlalu lalang. Selanjutnya, kreativitas dan orisinalitas. Drama ini menunjukkan kreativitas dalam penyajiannya, terutama dalam aspek musik, kostum, dan penataan panggung. Meskipun naskah aslinya tidak menyertakan musik, pementasan ini menambahkan unsur musik untuk membangun suasana. Hal ini memberikan warna baru pada pertunjukan dan membantu penonton lebih larut dalam emosi adegan. Penyutradaraan dalam pementasan ini patut diapresiasi karena berhasil menciptakan suasana yang sangat meyakinkan sebagai setting tikungan jalan di malam hari. Penataan panggung dibuat sedemikian rupa agar menyerupai trotoar jalan, lengkap dengan pedagang, orang-orang yang berlalu lalang, dan elemen visual seperti garis-garis hitam khas trotoar di Indonesia. Alur cerita disusun dengan baik dan transisi antar adegan terasa halus. Tata cahaya dibuat redup seperti cahaya lampu jalan yang semakin menguatkan atmosfer malam dan memberi nuansa sepi sekaligus suram sesuai dengan tema dan konflik dalam drama. Yang selanjutnya acting. Dalam pementasan drama orang-orang di tikungan jalan oleh mahasiswa UIN Jakarta, para pemeran berhasil menghidupkan karakter masing-masing. Ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerak tubuh mereka mampu menunjukkan latar belakang dan emosi dari tokoh yang diperankan. Namun ada sedikit catatan pada beberapa tokoh laki-laki yang diperankan oleh perempuan yang mungkin terasa agak kurang pas dalam hal penampilan fisik dan vokal. Namun, meskipun demikian, secara keseluruhan, akting para pemeran
sudah cukup solid dan mendukung kekuatan penceritaan drama ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anawi. Pencahayaan didominasi warna kuning-kuning yang khas seperti warna lampu remang-remang pinggir jalan itu. Pencahayaan dalam drama ini difokuskan kepada semua tokoh karena memang perpindahan dan pergantian babak tidak begitu terlihat jelas dan hidup masing-masing dan mengalir dengan natural. Tata panggung sederhana namun simbolik seperti bangku tua, lampu jalan cukup menggambarkan suasana kota yang dingin. Kostum pun mencerminkan identitas sosial bagi masing-masing tokoh atau bagi masing-masing karakter. Musik dan efek suara hadir seperlunya untuk memperkuat suasana batin. Warna kuning remang-remang membantu menguatkan penjiwaan karakter semua pemain. Baik suara dan musiknya. Dalam ruang teater ini tidak menggunakan penekas suara. Jadi artikulasi dan kekuatan suara pemain menjadi tolak ukur pemahaman penontonnya. Dalam mencerna drama tersebut, bahkan di awal tadi suara pemain tidak dapat terdengar karena nada bicara pelan dan sorot kamera terlalu jauh. Tata musik berfungsi sangat penting dalam menunjang keberhasilan drama. Pertamanya, memberikan ilustrasi yang memperindah. Tata musik di awal yang menggunakan lagu Jawa dan instrumen musik khas zaman dulu membuat fokus dan menarik perhatian penonton agar semakin mengarah pada drama itu. Yang keduanya, memberikan latar belakang. Tata musik latar belakang menggunakan suara jangkrik yang menandakan bahwa latar tersebut tengah malam. Suara dominan dalam drama ini mengandung ketegangan dan emosi sehingga tata musik yang digunakan cenderung kuat dan tidak mendayu-dayu. Baik, selanjutnya akan lanjutkan kepada rekan saya. Kostum dan rias. Yang pertama, penggunaan kostum membantu pemain membawakan perannya sesuai tuntutan. Tata pakaian membantu mengidentifikasi status dan identitas para pemain. Dari beberapa jenis pakaian berdasarkan sifat dan fungsinya. Jenis yang digunakan dalam drama ini adalah yang pertama, pakaian tubuh body, karena rata-rata pemainnya memiliki usia yang tidak terluas cukup jauh, maka pakaian ini dipilih berdasarkan watak, status sosial, dan keselarasan dengan karakter dan emosi. Misalnya, pakaian pada tokoh Sri menggunakan warna mencolok dan khas sebagai pelacur untuk menarik perhatian. Yang kedua, pakaian kepala. Ini meliputi penggunaan topi pakai tokoh si botak dan penjual wadang kacang. Yang ketiga, pakaian pelengkap, aksesoris. Berhubung adanya beberapa tokoh laki-laki yang diperankan oleh perempuan, ada pakaian lengkap seperti kumis palsu, sabuk khas laki-laki. Yang kedua, ada beberapa jenis riasan yang termasuk ke drama orang-orang di lingkungan jalan ini. Yang pertama, rias jenis, yaitu rias yang mengubah peran seperti mengubah peran perempuan menjadi laki-laki pada tokoh Tarjo dan Surya. Kedua, rias waktu, yaitu rias yang sesuai dengan watak peran. Rias ini yang digunakan pada masing-masing tokoh.
baik dari tokoh Sri sebagai pelacur, si botak sebagai orang asing yang datang ke sana, maupun Narko si gadis gila. Tata riasnya sudah on point dan sudah menghidupkan karakternya. Begitu pula tokoh perempuan yang merankan laki-laki sudah totalitas dalam pembuatan dangdut, kumis dan gaya rambutnya. Semua. Yang ketiga, gerakan dan koreografi. Secara keseluruhan dalam drama ini berisikan gerakan dengan tantangan koreografi untuk menambah kesan pendalaman karakter dan makna. Hal ini dapat dilihat dari ekspresi wajah, cara berpindah tempat untuk menambah kesan emosi, koordinasi gerakan dan ekspresi akan menambah makna. Yang kedua, peran Sri yang selalu membenarkan rambut berlenggak-lenggok dan anggun dalam berjalan. Yang terakhir, yang ketiga, adegan meminum dari botol, jalan dengan semboyongan dan berbicara dengan improvisasi, juga mencari gerakan khas Surya yang sedang mabuk. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang keselarasan dalam pentas drama orang-orang di tikungan jalan. Tema keterasingan dan penderitaan kaum pinggiran disampaikan dengan konsisten lewat alur dan dialog yang menyentuh sisi kemanusiaan. Semua elemen produksi disatukan secara harmonis oleh sutradara dengan transisi adegan yang mulus dan tempo cerita yang terjaga. Kedua, tentang emosi dan intensitas, tokoh Joko menggambarkan keputusasaan dan harapan yang rapuh, sedangkan Botak menjadi sosok yang penyeimbang, yang tegas namun peduli. Sri tampil sebagai pribadi penuh kasih di tengah kerasnya kehidupan, membawa kedalaman emosi tersendiri di dalam cerita. Emosi dan intensitas menjadi nyawa dari pertunjukan yang tidak hanya menghibur, tetapi menggugah perasaan penonton secara mendalam. Yang ketiga, yaitu koneksi dengan penonton. Dalam pementasan drama ini berhasil membangun hubungan emosional yang kuat dengan penonton melalui tema sosial yang relevan dan berkarakter yang membumi. Panggung yang minimalis justru memperkuat kesan realistis. Seolah penonton menyaksikan potret kehidupan nyata, penonton tidak diajak menghakimi, tetapi diajak memahami sisi kemanusiaan dari berbagai tokoh yang dipentaskan.